Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan segenap hidup kita, segenap hati kita untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang.
hidup kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Lawat kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Sesungguhnya Engkau ada di sini Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami umat-Mu. Dan Engkau melihat sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Dan Engkau tahu kami mengasihi-Mu. Kami rindu untuk ada bersama-sama dengan Engkau. Sebab Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Dan kalau kami masih ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat, berkati, ada keluarga, ada tempat berteduh, ada rezeki dan makanan yang Kau sediakan, dan hidup ini adalah anugerah. Inilah hari-Mu Tuhan, hari perkenanan itu, sebab hari ini kami ada bersama-sama dengan Engkau, dan kami menyerahkan segenap ibadah ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Demikian ketika firman-Mu disampaikan, berbicaralah Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti keadaan kami. Sekalipun kami datang dengan berbagai-bagai masalah, dan mungkin masalah itu terlalu sukar dan berat bagi kami, namun kami percaya bagi-Mu sangat-sangat mudah, karena Engkau adalah Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu. Teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Seminggu lagi Tuhan memelihara hidup kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan terus menjagai kita. Dia ikut campur tangan, Dia mengambil alih, Dia membimbing, Dia menghiburkan, dan Dia membuka jalan bagi kita. Dan kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua adalah anugerah. Itu pertanda bahwa Tuhan mengasihi kita,
dan Tuhan masih punya banyak rencana dalam hidup kita. Biar kiranya kita datang dengan ucapan syukur, kita berterima kasih, kita mulai mengerti apa artinya mengucap syukur. Sebab dalam ucapan syukur itu menggerakkan hati Allah untuk terus mempercayai kita dan menambahi apa yang dirasanya kurang. Dan Tuhan tahu keberadaan kita. Mungkin kita datang dengan kelemahan, mungkin datang dengan banyak persoalan, dan Dia tidak pernah menolak kita. Dan justru kita datang pada alamat yang tepat. Oke? Tetap pakai masker ya, prokesnya dijaga. Walaupun levelnya sudah menurun, tapi kita tetap jaga kesehatan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Pada saat ini firman Tuhannya pasti enak nih. Karena kita sudah sering dengar kisahnya. Yaitu kisah bagaimana Daud melawan si raksasa Goliat. Waduh. Iya Pak Pendeta, aku sudah tahu tuh kisahnya. Itu Daud kan yang melawan raksasa itu. Oh, Daud itu seorang tukang angon. Iya Daud kan yang mengalahkan Goliat itu walaupun nggak sebanding. Iya Daud kan yang mengalahkan karena kuasa Tuhan dengan batu 5 buah gitu ya, dengan kuasa Roh Kudus gitu ya. Ya nggak ada salahnya ya. Justru hari ini kita merenungkan hal yang kita sudah tahu. Jadi lebih mudah bukan? Merenungkan hal yang kita sudah tahu dibandingkan hal yang baru. Nah, itulah sebabnya mari bersama-sama kita baca dulu ya. Kita baca beberapa ayat, kita loncat-loncat gitu ya, karena kan sudah tahu kisahnya bukan? Lalu sesudah itu baru kita renungkan bersama-sama apa sih maknanya untuk kita, untuk keberadaan kita. Sebab firman adalah berita baik di mana Tuhan akan berbicara melalui umatnya, umat kesayangannya, melalui banyak kisah, melalui banyak contoh, kadang-kadang dengan perumpamaan juga bisa, atau berbicara langsung juga bisa, tapi ketahuilah Tuhan berbicara langsung kepada kita hari ini, pribadi lepas pribadi. Oke? Ya, kita baca ya bersama-sama 1 Samuel pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-8. Perikopnya berbunyi Goliat menantang tentara Israel. Kita langsung pada ayat yang ke-8. Ia berdiri, Goliat ya tentunya ya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita loncat ya, ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat mengalahkan orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya,
menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Loncat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Kita lanjutkan lagi ya, kita selesaikan. 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkannya pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, aduh kita udah baca cukup banyak ya. Dan mudah ya, karena kita sudah tahu kisahnya luar biasa ya. Kita senyum-senyum deh dikit, karena memang seorang Daud bukan prajurit juga, orangnya juga biasa-biasa saja. Terus dibandingkan dengan si Goliat itu yang dari mudanya udah jadi prajurit dan tinggi besar, itu seperti raksasa. Barangkali kalau Daud megang lembing atau perisainya barangkali nggak kuat gitu ya. Jadi tentu saja Saul itu bilang, mana mungkin kau bisa mengalahkannya gitu ya. Dia itu besar gitu. Dan dari mudanya udah jadi prajurit. Lah kau ini ya cuman biasanya cuman ngangon-ngangon kambing domba gitu ya. Tapi Daud bilang, jangan takut gitu. Itulah seorang Daud. Dan kita singkatkan saja ya. Jadi bagaimana akhirnya Daud bisa mengalahkan si raksasa Goliat. Gitu kan? Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, hari ini bolehlah kalau kita kasih judul membunuh raksasa gitu ya. Membunuh raksasa oleh seorang yang biasa-biasa saja yang bernama Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang sudah kita baca tadi, beberapa hal bisa kita cermati. Hal pertama, ketika ditantangnya barisan Israel, lalu Saul dan segenap tentara Israel menjadi cemas dan ketakutan. Ya toh, ditantang, woi kau, gitu kan ya, maju sini, 1 lawan 1 aja deh. Kalau aku kalah, aku jadi hambamu. Kalau kau kalah, kau takluk sama aku. Kagak ada yang berani ya. Cemas. Sampai rajanya aja ketakutan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kata cemas itu sedikit menceritakan tentang sedikit ada rasa khawatir, dicampur takut, dicampur gentar gitu ya. Oh, itu namanya cemas. Ya, hari-hari kita belakangan ini ya bisa saja cemas itu datang sama kita. Cemasnya kita tentu berbeda dengan cemasnya Saul dan orang Israel saat itu. Kalau saat itu Saul cemasnya itu berhadapan dengan raksasa yang bernama Goliat. Mungkin saat ini, atau bukan tidak mungkin, setiap kita juga bisa mengalami apa yang namanya cemas itu dan berhadapannya dengan raksasa Goliat dalam tanda kutip. Goliat akhir zaman, Goliat yang meresahkan juga, yang bisa bikin takut. Halo, kebayang nggak
apa yang saat itu dialami. Itu rakyat saat, kita sih sudah tahu ya kisahnya kan akhirnya menang toh, karena kita sudah tahu. Tapi saat itu, ya itu begitu mencekam, serem, kayaknya kematian itu sudah dekat gitu ya. Kayaknya udah kita ini, aduh, bagaikan apa ya, bagaikan belalang gitu kali ya. Kayaknya, aduh, bagaimana rasanya. Nah, kata cemas ini bisa hingga pada siapa saja. Ya, kata cemas ini bisa menghantui siapa saja. Dan bukan tidak mungkin kata cemas ini bisa menekan iman sampai dia ngedrop, sampai tidak berdaya. Itu kata cemas itu bukan dari Tuhan. Kata cemas itu produknya si jahat, si iblis. Cemas tentang apa? Banyak hal ya bisa bikin setiap kita jadi cemas. Misalnya nih ya, misalnya tiba-tiba pensiun dini gitu ya. Karena 2 tahun tidak bergerak, pandemi, perusahaan minus terus, tetap bertahan, eksis bertahan. Ikat pinggang udah dikencengin, lebih kenceng lagi, sampai nggak bernapas gitu ya misalnya ya. Masih nggak bisa juga, ya kan. Makan sehari 4 kali, sekarang jadi 3 kali gitu. Kalau perlu 2 kali. Masih nggak bisa juga. Dengan terpaksa lalu ada pensiun dini. Cemas gitu ya. Baik si pemilik perusahaan maupun karyawan, sampai yang paling bawah semua cemas. Bisa terjadi, namanya juga cemas kan. Atau apalagi ya, kata cemas, oh cemas ya, ibu-ibu nih. Ibu-ibu ya, ya kalau tiba-tiba suamimu yang selalu ramah, yang selalu senyum, yang kalau ngomong tuh lembut gitu ya. Mama, gimana di rumah? Kau capek ya? Ini aku baru balik nih, gitu. Aku bawa sesuatu yang biasanya manis. Jangan kaget kalau tiba-tiba suamimu pulang dan kau disantak begitu ya. Jangan kaget, bukan salahmu. Mungkin karena tekanan-tekanan dari luar, dari tempat-tempat pekerjaan. Cemas ya. Bagaimana ini? Bagaimana keluarga? Bagaimana anak-anak? Waduh, apalagi menjelang akhir tahun, bukan? Ya, akhir tahun, papa, biaya nih, biaya, gitu ya. Banyaklah pengeluaran gitu ya. Banyaklah yang dibutuhkan. Nah, itu bikin cemas. Apalagi sih cemas-cemas itu? Pandemi yang udah 2 tahun ya, yang walaupun levelnya udah diturunin terus jadi level 2, katanya nanti akhir tahun akan dinaikkan lagi levelnya gitu ya. Mau dinaikkan diturunin tetap menjadi cemas karena berita-berita kematian itu terus mendatang. Apalagi isu-isunya akan muncul lagi varian baru. Ada lagi berita yang lebih menakutkan lagi, bahwa itu juga kita akan terus-menerus dengan vaksin itu tergantung. Waduh, dan ditambah-tambah lagi berita yang menakutkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, cuma Injil adalah kabar baik bahwa Allah Maha Kuasa, Dia mengasihi kita, Dia sanggup untuk menjagai kita. Cuma di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus, engkau menjadi tenang. Ya, seringkali kita bahas bukan? Bagaimana kecemasan itu datang. Bagaimana kekhawatiran itu datang. Tetapi kecemasan itu harus kita tetap tenang. Karena kita bersama dengan Tuhan. Ya, nah bangsa Israel dan rajanya saat itu cemas. Karena tantangan, karena masalah besar saat itu yang dihadapi. Yang tadi kita sudah berbicara bukan? Bagaimana hal itu juga bisa menghadapi setiap pribadi. Dan bersyukurlah kita hari ini kita bisa membahas, kita merenungkan
Masih ingat apa yang Yesus katakan? Mengapa kamu khawatir? Apa yang kau cari itu juga dicari oleh bangsa-bangsa, gitu ya. Ada kata lain, Yesus berkata, kau lihat burung-burung di udara, ya. Mereka tidak menabur, tidak menuai, tidak ada yang jatuh mati kelaparan, karena Allah memelihara. Apalagi engkau, apalagi kita. Tuhan senantiasa memelihara hidup kita, bukan? Ya, dan lain, lihatlah bunga gitu ya, yang cuman berkembang sehari, didandani dengan begitu indah. Itu semua mau mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki Allah yang memperhatikan kita. Tetapi kecemasan itu tetap datang. Nah, bagaimana kita menghadapinya, menghadapi kecemasan itu? Apakah lalu kita tengking-tengking gitu ya, kekhawatiran? Berdoalah, bilang, Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa mengatasi semuanya itu bersama dengan Engkau. Amin. Oke, kita lanjutkan lagi. Apalagi selain kecemasan? Hal yang kedua, si Saul bilang begini, nggak mungkin gitu ya. Tidak mungkin. Kalau pertama cemas, takut. Hal yang kedua Saul bilang, tidak mungkin. Kau itu masih terlalu muda. Yang kau hadapi itu raksasa yang besar gitu ya. Tidak mungkin gitu. Kau itu belum pernah jadi prajurit. Nah, yang kau hadapi itu dari kecil aja udah jadi prajurit, ahli dia, main pedangnya, perisai, tombak. Lah kau itu ya cuman ngangun-ngangun pakai tongkat gitu, nggak mungkin lah. Coba nih pikir gitu ya, kata Saul ya. Nggak salah. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, tidak salah. Tuhan kasih hikmat sehingga engkau punya ijazah sarjana. Titelmu bisa panjang, engkau bisa pandai, enggak salah. Ya, supaya engkau bisa berpikir. Tetapi dalam hal ini, Tuhan ingin kita berpikir dengan iman. Ya, kadang-kadang iman itu memang di luar kepikiran kita. Kenapa begitu? Ya, namanya juga Allah sih. Ya, kalau kita kerjakan sesuai dengan pikiran kita, itu mah biasa-biasa saja. Oi, justru di sini letaknya kekuatan Allah. Kata Rasul Paulus, ketika aku lemah, aku lihat Allah bekerja dengan dahsyat gitu. Jadi ketika Saul berpikir, nggak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Lalu Daud bilang begini, hambamu ini, artinya hamba atau ya hamba ya. Hamba itu, aku nih temanmu nih. Nah, itu beda, itu selevel. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayah. Dan kalau ada beruang, ada singa menerkam, hambamu ini kejar ya. Kejar untuk melepaskan domba itu. Lalu aku pegang janggutnya, aku patahin, aku lawan. Kalau itu singa atau beruang itu bangun mau nerkam aku, sekalian aku mengalahkannya, itu singa dan beruang. Halo? Wah, si Saul mulai mikir nih. Kalau tadi kata tidak mungkinnya kencang gitu ya. Sekarang dia mulai melemah. Oh, ya. Nah, terus apa lagi dikatakan? Kita bahas dulu lah ya. Bapak Ibu saudara, Daud nih ya. Kita udah tahu ya ceritanya. Daud akhirnya bisa mengalahkan itu si Goliat. Tapi ketahuilah, sebelum Daud mengalahkan Goliat, dia harus sudah bisa mengalahkan dulu singa dan beruang itu. Dia harus sudah bisa menjaga, baik menjaga domba maupun menjaga dirinya sendiri. Jadi enggak langsung begitu datang, wah Tuanku Saul, aku udah siap, aku lawan. Apa pengalamanmu? Ya belum sih. Ya, itu sebabnya seringkali dalam kehidupan kita Tuhan izinkan
hal-hal yang mungkin menurut kita kurang baik, yang mungkin menurut kita nggak enak, tapi Tuhan izinkan. Sebenarnya bukannya Tuhan itu iseng-iseng, bukannya dia itu jahil, bukan. Dia sedang melatih kita. Dia sedang membuat kita menjadi tangguh. Dia sedang membuat kita menjadi seorang perwira, bukan prajurit yang cengeng. Halo, maaf ya, di sini sih nggak ada. Karena kita prajurit-prajurit Kristus, bukan? Dia latih itu. Jadi Daud sudah terbiasa mengalahkan singa dan beruang. Ya, dikatakan aku mengalahkan, aku bunuh. Kenapa begitu? Karena rupanya Tuhan mempersiapkan dia untuk melawan si raksasa Goliat itu. Oke, hal yang kedua, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum mengalahkan raksasa, Daud dipersiapkan dulu untuk sudah bisa mengalahkan singa dan beruang. Bagaimana dengan kita? Iya, jadi kalau ada singa-singa beruang-beruang kehidupan, ya jangan langsung, aduh gimana nih? Tenang saja, ya minta kekuatan sama Tuhan. Seperti Daud, ya kalau dicengkeram kita lepaskan, kita pegang janggutnya, kita patahkan, gitu ya, kita kalahkan. Sebab masih ada kemenangan-kemenangan besar yang Tuhan akan buat kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya keluar sedikit dari konteks ini. Apakah engkau tahu Goliat itu musibah bagi banyak orang, tapi berkat buat Daud. Karena ada Goliat, setelah hari itu Daud si tukang ngangon kambing, dia sudah tinggal di istana. Hari itu dia sudah jadi mantu raja. Hari itu dan seterusnya dan seterusnya. Rencana Allah makin terlihat dalam hidupnya. Halo. Nah, Daud bilang, hambamu ini sudah biasa. Jadi bersyukurlah kita kepada Tuhan. Melalui Daud kita belajar, ya kita harus kalahkan itu singa-singa dan beruang-beruang dalam tanda kutip yang kalau tadi bikin cemas, ini mungkin mengganggu kita, mengganggu kesehatan, mengganggu ketentraman, mengganggu sukacita, atau mengganggu hal-hal lain dalam ekonomi. Kita harus bisa lawan, kita kalahkan. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Dan benar toh, akhirnya setelah diceritakan seperti itu, apa yang Saul katakan? Pergilah dengan selamat, Tuhan menyertai engkau. Karena biar bagaimanapun Saul kan dalam pengurapan raja saat itu ya oleh Nabi Samuel. Hal yang ketiga adalah seperti yang dikatakan oleh Saul, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, ketika kita udah ngedrop, ketika kita sudah mulai takut, kita mulai gentar, lalu kita mulai bangkit, dan yang membuat kita lebih bangkit lagi ketika dikatakan Tuhan menyertai engkau. Firman Tuhan berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Yang berkata itu bukan aku, bukan manusia, Yesus yang bilang, aku menyertai, ketahuilah gitu. Ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Apakah hal itu tidak membuat engkau jadi bangkit? Tidak membuat engkau jadi semangat lagi? Ketika saya baca, saya mungkin sudah hafal ya, berpuluh-puluh kali saya baca. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika engkau merasa lemah, kau ingat kembali. Kalau perlu kau baca lagi. Bagaimana Yesus berkata, ketahuilah, aku menyertai engkau. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita semakin kuat nih. Kalau tadi cemas,
gitu ya, takut. Sekarang kita semakin, kan kita udah tahu kisahnya. Kita udah tahu pada akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat ya. Tapi saat itu kalau kita mereview, mulai bangkit. Dan benarlah yang kita akan naik sampai di atas awan. Sampai masalah itu ada di bawah kita. Oke? Ya, kita lanjutkan ya. Apalagi berikutnya? Yang keempat, Saul berinisiatif. Oke lah, kalau memang begitu. Tuhan menyertai engkau. Nih, aku pinjemin baju perang. Kau nggak punya kan? Iyalah, bagaimana aku punya? Aku bukan prajurit. Aku pinjemin baju perangku, baju kebesaranku. Nih, pakai. Tuh. Oh, ini topinya, ketopongnya. Tuh, pakai. Apalagi bagian dadanya. Pakai. Sepatu yang kalau jalan itu dari besi begitu ya mungkin ya. Bisa ya bayangkan ya. Pakai semua. Aku kasih pinjam. Aku yakin karena engkau akan mengalahkan. Pedang aku nih, pedang wasiat paling sakti nih. Pakai nih, diikat sama si Daud di pinggangnya gitu ya, di pinggangnya. Ya udah lengkap tuh. Siap dah tempur gitu ya. Lalu tadi kita sudah baca ya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika kita baca Daud mau jalan nih ya. Kagak bisa jalan. Bagaimana aku mau perang nih. Jalan aja susah gitu ya. Ternyata dia gak bisa jalan. Karena ya keberatan kali ya. Lalu dikatakan akhirnya udah Daud, aku nggak usah pakai ini, biar aku lepaskan ini semua atribut perang yang merupakan kebanggaan, aku lepaskan semua. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau berperang, ini seperti Daud nih ya, itu atribut harus kita lepaskan, yang nempel pada kita itu harus kita lepaskan. Ini kisahnya begitu ya. Apa kira-kira ya? Halo, coba kita renungkan. Firman Tuhan begini nih, bilang. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya dan seterusnya. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia bagaikan dan seterusnya lah ya. Bapak Ibu Saudara baca sendiri. Bisa nangkep ya? Halo? Iya benar. Itu dia. Seringkali ya menghadapi masalah kita masih menggunakan atribut kita. Pengalaman kita gunakan. Aku sudah berpengalaman. Aku paling pandai, aku sudah tahu, ini udah pernah, wah pada akhirnya mentok, ya. Coba ini nggak bisa, coba itu nggak bisa, akhirnya kau kecapean sendiri. Misalnya pengalaman kita, itu atribut. Apalagi kepinteran kita, wah siapa nih aku, kau nggak kenal ya sama aku, itu ya. Wah, aku lulusan Harvard, lulusan MIT, dan lain-lain lah gitu ya. Kau nggak kenal aku tau, siapa aku? Waduh, itu pada akhirnya bisa gagal. Apalagi sih? Gengsi. Kalau bicara soal gengsi, ini kan nempel semua kan di badan nih, daging ya. Gengsi itu. Jangan sekali-kali kau, begitu ya. Udah paling gengsi itu. Nah itu juga mesti dilepaskan. Ya kalau engkau terlalu gengsinya tinggi gitu ya. Gak bisa. Kita mau minta kekuatan Allah. Datanglah sebagai hamba. Daud tahu nih si Saul dan lain gak ada yang berani. Mestinya dia sombong. Woi aku aja nih. Aku berani gitu kan. Enggak, Daud enggak begitu. Hambamu ini katanya gitu ya, biasa menggembalakan kambing. Kalau dia mau sombong juga boleh. Pokoknya aku lah.
aku, serahin sama aku semuanya. Gitu ya. Tapi Daud bukan itu. Mau ngasih contoh sama kita. Datang dengan kerendahan hati. Lepaskan atribut-atributmu. Merasa pengalaman, merasa pinter, merasa harga diri. Waduh, nggak boleh tersinggung. Lepaskan itu. Serahkan sama Tuhan. Datang dalam keadaan apa adanya. Ini Daud begitu kan? Lepaskan atribut-atributnya. Pengalaman, pikir, konsep. Waduh, konsep ya. Konsep juga bisa melekat ya. Aku sudah bikin planning. Jadi harus begini, harus begini. Aku ini kan seorang eksakta gitu ya. Ilmu pasti. Itu kalau udah konsep harus itu dikontrol terus. Pokoknya ini konsep tidak berubah. Ini sudah baku, udah harus begini. Tinggal kita kontrol nih. Ini di mana kesalahannya. Lalu dikasih parameter ya, kau tahulah yang mengerti gitu ya. Jadi itu konsep nggak bisa berubah, itu udah baku. Woi, sama Tuhan nggak begitu. Kalau Tuhan mau berkati kau, konsepmu mungkin udah nggak kepake. Kalau Tuhan mau menyembuhkanmu, kau bilang pakai obat ini obat itu, dokternya mungkin nggak kepake. Tuhan itu Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia nggak pernah kehabisan cara untuk menolongmu. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk memberkatimu. Dia tidak pernah kehabisan cara untuk menyembuhkanmu. Jadi jangan pakai konsep-konsep kita. Serahkan aja konsep kita sama Tuhan. Biar Tuhan yang menyempurnakan. Terakhir dari yang kita baca ya. Dari yang kita baca. Terakhir, kalau kita berpikir nih ya, apa sih yang dimiliki oleh Daud? Tukang gembala, paling juga tongkat gitu ya. Apa kira-kira? Ayo. Ya, pertama, Daud itu kenal betul siapa Allahnya. Dia bergaul karib dengan Allah. Jadi bukan cuma sekedar kenal, bukan cuma sekedar KTP-ku gitu ya. Bukan sekedar itu. Ya, Daud itu kenal siapa Allahnya. Karena kenal, dia tahu bahwa Allahnya itu ada dekat dengan dia dan siap melakukannya bagi dia. Bukan mudah-mudahan deh. Tidak. Itu suatu keyakinan yang dipunyai oleh Daud. Terus bagaimana Daud mengalahkan raksasa itu? Tentu kita tahu, ya bukan karena kekuatan dia, ya bukan karena kepinterannya dia, bukan karena pengalamannya dia, tapi Allah bersama-sama dengan dia. Dan juga ketika Daud mengalahkan Goliat, bukan Daud kasih konsep, Saul anak buahmu mana? Suruh maju. Nanti aku yang dari belakang nih, aku bilang nih, lembingmu angkat, ya panahmu. Enggak begitu. Tapi Daud sendiri yang menghadapinya. Bisa nangkep? Halo? Iya, betul. Jadi kita kalahkan itu raksasa yang bikin kita cemas itu. Kita sendiri. Kita yang menghadapi. Seperti Daud yang menghadapi. Kenapa sih kok Tuhan jahat banget? Kenapa dia nggak kirim malaikat aja yang suruh perang? Tidak. Supaya kita mengalami dan kita menjadi lebih kuat. Dan supaya bisa menjadi suatu kesaksian yang hidup. Bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang saat itu bersama dengan Daud. Kita baca satu ayat. Dan ini ayat penutup ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Pada akhirnya kita baca, ini adalah Yesus berkata bahwa apa yang aku lakukan, kata Yesus, engkau pun bisa melakukannya. Sebab aku pergi kepada Bapa dan aku akan minta kepada Bapa. Artinya Bapa akan menyertai dengan kekuatannya seperti dia menyertai Yesus. Dan apapun yang kita kerjakan, tujuannya supaya dipermuliakannya nama Tuhan. Seperti tadi kita bilang toh, ketika Allah menyembuhkanmu, ketika Allah memberkati engkau, ketika engkau dibuka jalan, ketika keluargamu jadi baik, ketika suamimu yang kabur nggak tahu kemana pulang lagi, udah insaf, udah baik, mengasihimu. Kau tahu, semua itu adalah karena Allah. Dan dia nggak pernah kehabisan cara. Dan supaya engkau mengalami itu, engkau bisa merasakan itu, dan engkau bisa bersaksi bahwa Tuhan yang Maha Kuasa bersama dengan kita. Ketika kita tidak cemas, kita tidak takut, kita sudah bisa mengalahkan itu singa dan beruang, lalu raksasa yang besar pun kita kalahkan dengan kuasa Tuhan. Sebab Yesus bilang, apabila engkau percaya kepadaku, percaya kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, engkau pun akan melakukannya. Engkau pun akan disertai oleh Allah dengan kuasanya, dan engkau jadi pemenang. Halo? Yes. Itulah kuasa di dalam Tuhan kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Allah menyertai Daud, Allah juga menyertai kita. Daud orang biasa-biasa saja, kita juga biasa-biasa saja. Tapi Allah kita, Allah yang luar biasa. Tetap semangat ya, tetap sukacita, tetap setia, dan kau tahu Allah mengasihimu. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, kami dikuatkan. Engkau sendiri yang berkata-kata melalui apa yang pernah Engkau lakukan kepada Daud. Kami percaya Engkau pun sedang bekerja dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam usaha mata pencarian kami, di dalam apapun yang menjadi keseharian kami. Bahkan Engkau berikan kami kekuatan untuk tetap percaya sampai kami bertemu dengan Engkau. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Mereka yang berdagang, mereka yang berniaga, berusaha, berkati Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib. Menyerahkan saudara-saudara kami yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu Tuhan. Hikmat, marifat, dan wibawa surgawi menyertai Engkau ketika Engkau bekerja. Dan anak-anak kami, mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, aku serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau jagai mereka, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka, berikan hikmat dan akal budi. Demikian juga Engkau jagai dalam perjalanan dimanapun mereka berada, jagai dalam pergaulan mereka. Dan kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Dan Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa untuk yang sedang mencari pekerjaan sekalipun, Kau berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja, Tuhan berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, tim IT, tim musik, sehingga terlaksananya ibadah ini. Dan kami percaya dimanapun kami berada, Engkau menjangkau dan memberkati setiap kami.
tinggallah dan masuklah dalam hati kami, memberikan kami kekuatan. Kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama seperti hari ini, bersama-sama mengucap syukur, dan Engkau menjamah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah membuka jalan, memulihkan dan memberkati serta menyembuhkan kami. Dan kami terima berkat Tuhan dengan sukacita, dengan iman, dengan percaya. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku,